Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dari Desa Pegarawan, perkenalkan kami dari program studi agribisnis mahasiswa Universitas Bangka Belitung dengan saya sendiri Surya Teguh. Saya Selvita Raniata. Oke, kami jadi di sini sebagai fasilitator untuk program pemberdayaan. Nah, tujuan kami di sini ingin mengetahui atau menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu dari nama lengkap, terus nama panggilan, dan juga pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, dimulai dari Bapak yang bertopi. Saya Rizal Gunaska, selaku usaha Komai Batagor. Lanjut. Bapak. Saya Dikri, saya jualan roti bakar, Pak. Oke, Pak. Ibu. Saya Mila Sapitri. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa. Oke. Bu. Saya Nyokta Ramadhani, dipanggilnya saya adalah mahasiswa. Oke, Ibu. Saya Ika, pelaku usaha olahan makanan ikan. Saya Liza sebagai mahasiswa. Saya Nadasya Nawandari, biasa dipanggil Nada, sebagai mahasiswa. Saya Rajib Al-Maghribi sebagai mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalan dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Selvi Karen. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah saling mengenal, selanjutnya kita akan memulai sesi brainstorming. Nah, apa itu brainstorming? Brainstorming ini di sini kita akan melakukan sesi musyawarah atau berdiskusi bersama Bapak Ibu untuk menanyakan apa saja masalah yang Bapak Ibu sekalian hadapi dalam kesehariannya. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu mengeluarkan sebuah pendapat, semua pendapat yang Bapak Ibu miliki, di mana pendapat itu akan kami hargai dan tidak ada kritik terhadap pendapat tersebut. Karena pendapat Bapak Ibu ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembicaraan yang akan dibagikan dan dituliskan. Di sini yang ditulis adalah bidang pekerjaan Bapak Ibu serta masalah yang dihadapi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh saya ambil atau dari teman saya untuk sticky note-nya. Kasih. Tidak apa. Baik, sticky note ini kan sudah kami terima, Bapak Ibu sudah kami baca. Nah, ditemukan permasalahan utamanya itu ada pada bidang UMKM dan Karang Taruna. Di sini kami akan membagi bagiannya, yang di sini UMKM untuk UMKM, yang di sini untuk Karang Taruna. Nah, setelah kami baca sticky note yang Bapak Ibu berikan, disimpulkan bahwa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi itu ada yang pada UMKM ini ada pada peningkatan penjualannya. Di sini masalahnya peningkatan penjualan. Nah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada UMKM ini adalah peningkatan penjualan yang masih rendah. Apakah bisa dibenarkan, Bapak Ibu? Nah, apa ya akar masalah? Ini seperti yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Ini akar masalah ada pada UMKM roti bakar nih. Penjualannya masih rendah karena promosi di media sosial. Berarti roti bakar tuh penjualan masih rendah karena kurang promosi di media sosial. Di media sosial. Selanjutnya ada UMKM dari olahan ikan, Ibu Ika. Akar masalah tuh dari harga bahan baku. Kemudian terakhir ada UMKM dari olahan ikan juga. Nah, itu masalahnya ada di penambahan produksi. Penambahan produksi itu masih takut ditambah karena takut nggak habis kan. Maka akar masalahnya itu juga ada di promosi.
Untuk solusinya nanti akan kita rumuskan bersama, namun selanjutnya kita akan melihat masalah dan akar masalah dari pihak Karang Taruna. Oke, setelah saya simpulkan untuk Karang Taruna itu permasalahan itu adalah kurangnya minat pada generasi muda. Oke, baik, akan saya tuliskan dulu. Nah, untuk permasalahannya, apakah Bapak Ibu sekalian setuju? Setuju. Oke. Jadi untuk akar masalahnya itu yang saya lihat di sini ada kegiatan Karang Taruna itu masih kurang menarik. Pertama. Sepakat nggak? Sepakat. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari perangkat desa, teman-teman, Bapak Ibu. Sabar ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, nah, kurangnya dukungan dari desa dari bagian kelembagaannya. Kelembagaan yang mau parah mau pemerintahan ya, banyak pemerintah. Ngomong Sama. Biar kedenger loh. malah bilang ya emang kadang malah. Lanjut. Yang keempat yaitu untuk pemuda ini mereka tuh lebih banyak bermain gadget. Memang sih. 24 jam. Anak ibu, anak bapak, anak ya anak. Nanya. Tagi, udah sujudi main HP terus Tagi gawe. Percaya kan om? Penting pala uli kok. Aduh. Dari kasih HP ngomong. Aduh, kacau om gue ini. Bisa gitu deh. Oke. Nah, yang satu lagi itu mungkin Bapak Ibu anak muda itu ada yang kerja di luar desa, jadi itu Kurang waktu. kurang mengurus waktu. Karang Taruna. Nah, gimana Ibu? Sepakat kan itu? Bicara. Sama. Dari duit nomor satu. Nyari duit kan gua. Apa? Ya emang. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk solusinya kita cari sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nah di sini akar permasalahan yang pertama itu pada UMKM ada kurang promosi di media sosial. Jadi Bapak Ibu ini butuh apa kira-kira untuk mengatasi masalah nih? Cara promosi media sosial. Nah tahu belum? Belum, tahu macam mana? Berarti di solusinya kita butuh pelatihan. Bapak Ibunya butuh pelatihan tentang penggunaan media sosial marketing, loh. Oh, ya bahasa gaul. Ya om bahasa gaul. Oh, tahu. Kayak pakai WA, WA. Oh, sering pakai WA ya? Instagram selalu. Apa ya Instagram? Pak, jangan tahu Facebook ya mau. Pak acak ngajar Instagram. Facebook aja lah tapi ya. Oh, lumayan lah berarti yo. Oh, ya saya. Marketing untuk pemasaran. Loh. Tahu gue. Aku itu tahu salah. Pak, om kita ajar om. Ada lagi tidak kira-kira yang dibutuhin untuk promosi media sosial nih? Gak cukup belum kayak pelatihan nih kira-kira Bapak Ibu? Kita butuh cara penerapannya juga. Kayak Kemudian berarti di sini dan simulasi penerapan, loh. Ya. Iya, iya. Ada bu. Nah, agar Bapak Ibu nih lebih kayak hasil maksimal juga akan dievaluasi oleh tim pelatih. Jadi tahu gimana bu. Perkembangannya. Oh.
Nah, untuk akar masalah yang kedua ini ada harga bahan baku. Kira-kira macam mana ya Bapak Ibu Napa? Melakukan kerjasama dengan mitra, Bu. Mitra, kayak untuk bahan baku, mitra supply bahan baku. Ya. Oke. Berarti kerjasama dengan mitra, mitra bahan baku. Biar posisi tawar menawar agak lebih rendah lagi. Kemudian yang ini promosi kurang tadi ini sama lagi yang pelatihan sosial media, tidak pakai sosial media promosi. Ada saran lagi tak dari Bapak Ibu? Ya, kurang minta ajar yang 7P ya. Kata aku ya, baca pakainya tapi nggak ngerti. 7P itu yang Pas, promosi. Tahu Ibu? Oh? Berarti di sini perlu pelatihan untuk mengembangkan strategi 7P ya. Kayaknya gua karena TikTok ya. Nah, di sini ada solusi untuk permasalahan yang dihadapi UMKM yang Bapak Ibu jalankan, oh. Selanjutnya untuk permasalahan di Karang Taruna ini akan dijelaskan oleh teman saya Teguh. Oke, baik. Untuk permasalahan dari Karang Taruna, nah akar masalahnya kan udah dapat nih, dapat 5 nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama tuh, jadi generasi muda tuh untuk dari segini tuh masih kurang menarik. Nah, solusinya gimana ya? Menurut dari pendapat Bapak Ibu sekalian, Keluarkan pemuda kita sebagai mahasiswa. sebagai oke. Kalau menurut saya sebaiknya buat kegiatan yang seru atau bermanfaat gitu. Contohnya pelatihan keterampilan, kewirausahaan, atau misalnya ada lomba olahraga antar dusun gitu. Oh, benar. Kegiatan yang lebih menarik. Oke. Bagus Bu sarannya Bu, saya suka itu. Lanjut yang kedua, kurangnya dukungan dari perangkat desa. Nah, kalau ini gimana nih Bu, Bapak? Kalau dari dukungan perangkat desa ini kaca Karang Taruna ini kerjasama dengan BUMDes atau dari perangkat desa. Oh. Jadi biar dapat dukungan dana sama fasilitas. Man baca Bu? Oke Bu. Kalau baca wajib lah, wajib. Wajib Bapak? Wajib. Dapat dukungan. Oke, lanjut. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari nah bagian ini untuk dari kelembagaannya sebenarnya sama nih untuk yang kedua. Nah, kalau Ibu ada pendapat lain gimana tuh? Ada nggak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, jadi sama ya sama yang kedua ini ya. Ini yang kedua. Lanjut ke yang keempat. Nah, pemuda ini lebih banyak berminatnya kepada gadget, Bu. Nah, kalau itu gimana ya Bapak Ibu sekalian ya pendapatnya ya? Kita HP. Kita HP. Oh. Kepinya kamu Pak? Saya lebih aktif itu lebih memanfaatkan lagi gadget tetapi dengan lebih aktif di media sosial. Penggunaan untuk lebih bermanfaat. Iya. Oh, oke. Nanti Bu. Oke. Nah, ini adalah masalah yang terakhir nih, nomor 5 nih. Nah, kalau banyak anak muda yang masih kerja di luar desa. Nah, kalau itu gimana kan? Kan biasanya pemuda tuh kan kayak lagi mencari rezeki lah di luar, di rantau gitu. Nah, kalau dari Ibu gimana tuh? Kata Bapak? Mungkin ya itu melakukan sosialisasi tentang pentingnya Karang Taruna. Nah selain itu kayak diomongin lah cara manajemen waktunya antara organisasi sama pekerjaan kalau ada waktu luang. Manajemen waktu. Yang waktu ya, sama sosialisasi. Oke. Nah, ini sudah dapat nih solusi-solusinya. Gimana Ibu-Ibu? Ada yang mau ditambahin atau tidak? Kita sudah sepakat nih dengan solusi yang kita bahas tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini kan lah ada masalah yang kita kaji, kemudian solusi yang kita cari sama-sama.
Terus berarti untuk menyelesaikan ini, untuk melaksanakan solusi ini perlu program pemberdayaan. Program pemberdayaan ini untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam menangani masalah ini melalui solusi-solusi yang kita cari. Nah, dari solusi ini berarti programnya bisa kita rumuskan macamnya. Yang pertama, butuh penyuluhan. Penyuluhan apa? Penyuluhan strategi pemasaran 7P. Kemudian yang kedua bisa dengan pelatihan untuk meningkatkan promosi tadi. Pelatihan apa? Pelatihan dan pendampingan pembuatan akun media sosial dan marketplace. Kita bisa melakukan program penyuluhan dan pelatihan untuk mengatasi masalah. Apakah Bapak Ibu ini bersedia untuk mengikuti penyuluhan dan pelatihan ini? Kira-kira? Iya. Iyalah. Iya. Ya, Bo. Apa? Kita tuh jualan itu. Ya, ayolah. Oh, saya berhasil. Kita belajar. Untuk selanjutnya ada program untuk Karang Taruna akan jelaskan ke saya Teguh. Oke, baik. Seperti yang sudah kita cari tadi untuk akar masalah dan solusinya. Pertama, ini adalah program pemberdayaannya juga untuk Karang Tarunanya Bapak Ibu. Oke, baik. Yang akan saya tuliskan. Nah, seperti yang kita lihat, nah di situ untuk program Karang Tarunanya ini biar makin efisien, jadi kita tuh melaksanakan sosialisasi. Terus yang kedua itu adalah mengadakan pelatihan kepada kepemudaan. Soalnya Bo, Assalamualaikum. maaf ya kalau tulisannya jelek. Lanjut, mengadakan pertemuan rutin. Nah, pertemuan ini untuk membutuhkan dan pengaktifkan pengurusannya Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir itu adalah monitoring atau evaluasi. Jadi yang terakhir agar kita tahu loh di mana gitu, agar kita lebih kinerja lebih baik. Gitu. Hasil juga maksimal. Nah, ini adalah programnya atau dari pemberdayaannya Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, karena Bapak Ibu setuju, kami ingin minta Bapak Ibu tuh tanda tangan di sini Boleh dimulai sebagai simbiolis dari Bapak Ibu ya. Oke, boleh Bapak Ibu. Silakan dari yang di Ibu Nia. Ya. Selanjutnya Boleh selanjutnya dimulai. Bu Mira. Oke, Bapak Dikri. Bapak Oke. Lanjut Bapak Rijal. Oke, ya Pak Ajib. Oke, Bu Nanda. Bu Liza. Oke, yang terakhir di Baza. Terima kasih ya Bapak Ibu atas tanda tangannya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi untuk merumuskan masalah
masalah dan solusinya bersama. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan juga sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kami dari program pemberdayaan dari Studi Agribisnis Universitas Pondok Belitung juga mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata kami mohon maaf Bu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana perasaan Anda selama simulasi ini? Seru banget, terus fasilitatornya juga menyampaikan materinya yang mudah saya pahami. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih sama fasilitatornya asik dan juga menjelaskan dengan jelas. Untuk fasilitatornya, apa tantangan utama yang dihadapi? Untuk tantangan utamanya sebagai fasilitator ini membuat orang itu bisa berani untuk berbicara. Nah, selain itu juga fasilitator ini audiensnya meskipun sedikit dan masyarakat mengeluh tentang konsumsi, mungkin itu saja sih. Buat teknik apa yang paling efektif untuk menggali partisipasi warga? Teknik ini untuk partisipasi warga itu membuat masyarakat itu mengeluarkan pendapat-pendapat mereka dengan bebas dan ide mereka juga dengan bebas. Nah, agar mereka bisa mengetahui solusi apa yang mereka ingin, seperti itu sih. Oke, untuk berikutnya tuh apa sih pelajaran utama yang didapat dari simulasi tadi Kak? Untuk pelajaran utama yang kami dapatkan tuh yang pertama, kalau organisasi itu harus lebih aktif dan lebih mengayomi lagi untuk pemudanya sendiri. Kami jadi mengetahui bagaimana pemberdayaan selain dapat untuk pemuda, kami juga dapat belajar kalau organisasi sosial itu harus kreatif dan menyesuaikan dengan minat zaman sekarang.